Cemerlang usai cedera, Real Madrid anggap Eder Militao pemimpin baru. Real Madrid takjub dengan penampilan bek asal Brasil yang baru saja pulih cedera setelah absen lama, Eder Militao, dan menganggapnya seorang pemimpin. Real Madrid hanya kebobolan 2 gol dalam 5 pertandingan pertama mereka di ajang La Liga musim ini, rekor pertahanan terbaik Los Blancos dalam 10 tahun terakhir. Sebagian besar pujian kemudian dikirimkan kepada Dean Huijsen dan Alvaro Carreras, yang memang tampil konsisten sejauh musim ini. Namun, aset pemain kunci lainnya bagi Los Blancos di lini belakang adalah Eder Militao. Setelah pulih dari cedera panjang, banyak yang memperkirakan pemain berusia 27 tahun itu akan kesulitan beradaptasi dengan tempo permainan Madrid di bawah asuhan Xabi Alonso. Namun, setelah awalnya bergantian bermain dengan Antonio Rudiger di posisi bek tengah, kini Militao pun menjadi starter kunci bagi Madrid di La Liga. Menurut Marca, Madrid kini terkesan dengan komitmen dan tingkat kebugaran yang ditunjukkan Militao di awal musim ini. Real Madrid terancam kehilangan Manuel Angel, sasaran proyek Levante. Real Madrid dikenal memiliki akademi sepak bola terbaik di dunia. Namun, ironi bagi klub raksasa Spanyol tersebut, mereka kini berpotensi kehilangan salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Akademi La Fabrica, yakni Manuel Angel. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini jadi bagian penting dari Real Madrid Castilla di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Dengan posisi utama sebagai gelandang tengah, Angel dianggap sebagai salah satu mutiara terbaik yang dimiliki Akademi Madrid. Menurut laporan AS, Levante yang baru saja kembali promosi ke La Liga menunjukkan ketertarikan serius kepada Manuel Angel. Klub asal Valencia itu mencari alternatif setelah upaya mempertahankan Carlos Alvarez belum menemui titik terang. Alvarez, yang musim lalu tampil sebagai pahlawan Levante dengan gol krusialnya, kini menjadi incaran sejumlah klub Eropa. Benfica sudah menawar hingga 15 juta euro, atau sekitar 285 miliar rupiah. Tapi tawaran itu belum diterima karena sebagian hak ekonomi sang pemain masih dimiliki Sevilla. Jika Alvarez hengkang, Manuel Angel diproyeksikan sebagai target utama Levante untuk memperkuat lini tengah mereka di kompetisi La Liga musim ini. Kehilangan Manuel Angel tentu akan menjadi kerugian bagi Real Madrid Castilla yang tengah membangun skuad kompetitif di bawah Arbeloa. Namun, bagi tim utama Los Blancos, ini tidak terlalu berpengaruh. Lini tengah Madrid saat ini sudah dipenuhi nama-nama besar seperti Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, hingga Arda Güler. Real Madrid kepincut William Saliba, diam-diam pantau langsung. Real Madrid kembali dikaitkan dengan salah satu bek muda terbaik Premier League. Nama William Saliba dari Arsenal disebut masuk radar Los Blancos. Kabar ini muncul setelah duel sengit antara Arsenal dan Manchester City berakhir imbang 1-1. Los Blancos dikabarkan menaruh perhatian khusus pada performa Saliba. Kontrak sang bek bersama Arsenal masih berlaku 2 tahun lagi. Namun Madrid diyakini sudah mulai memantau peluang merekrutnya. Arsenal tentu tidak tinggal diam, mereka berusaha keras mengamankan masa depan Saliba dengan kontrak baru. Situasi ini menambah bumbu menarik di bursa transfer. Arsenal jelas ingin mempertahankan salah satu aset terpenting mereka, sementara Madrid sedang berburu bek tengah untuk proyek jangka panjang. Negosiasi kontrak Saliba dengan Arsenal disebut berjalan, tetapi Madrid tetap menunggu peluang. Saliba sendiri tampil dalam beberapa musim terakhir, dengan posisinya sebagai pemain inti di skuad Arsenal. Kehadiran Madrid bisa membuat situasi semakin rumit bagi The Gunners. Menurut laporan TBR Football, perwakilan Real Madrid hadir langsung di Emirates Stadium untuk menyaksikan laga Arsenal kontra Manchester City. Tujuan mereka jelas, yakni memantau performa William Saliba di lini belakang The Gunners. Saliba bermain penuh selama 90 menit, ia tampil solid dalam menjaga pertahanan, meski laga berakhir imbang setelah Gabriel Martinelli mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Penampilan ini makin menegaskan pentingnya Saliba dalam sistem Mikel Arteta. Laporan itu juga menyebut bahwa Madrid memang sudah lama mengagumi kemampuan Saliba. Dengan usianya yang masih 24 tahun, ia dianggap punya kualitas untuk menjadi tulang punggung pertahanan dalam jangka panjang. Arsenal dipastikan akan kesulitan melepasnya. Namun, kehadiran Madrid di stadion memberi sinyal kuat bahwa minat itu bukan sekadar rumor, melainkan bagian dari rencana serius transfer. Madrid disebut sedang menyiapkan skenario generasi lini belakang.
David Alaba diperkirakan akan hengkang di akhir musim, sementara masa depan Antonio Rudiger juga belum jelas karena kontraknya tinggal 1 tahun. Situasi ini membuat Madrid mencari solusi jangka panjang. William Saliba dipandang cocok menjadi pasangan ideal Dean Huijsen, bek muda yang baru direkrut musim panas lalu. Keduanya bisa membangun fondasi pertahanan kokoh di Santiago Bernabeu dalam beberapa tahun ke depan. Xabi Alonso temukan senjata baru Real Madrid, Mastantuono hidupkan sayap kanan. Franco Mastantuono menjelma jadi senjata baru Real Madrid. Bersama Xabi Alonso, ia menghadirkan keseimbangan serangan yang di musim sebelumnya terlalu berat di sisi kiri Vinícius Junior. Pembelian Franco Mastantuono pada bursa transfer musim panas lalu, perlahan mulai mengubah pola permainan Real Madrid. Pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025, serangan Madrid sebelumnya lebih banyak bertumpu di sisi kiri, di mana Vinícius Junior berkontribusi hingga 70% dalam aliran serangan. Namun, kehadiran Xabi Alonso bersama sejumlah rekrutan anyar, terutama Mastantuono, membuat alur serangan dari sisi kanan kini kembali hidup. Xabi Alonso menunjukkan visi permainan yang jelas. Awalnya, Arda Güler sempat ditempatkan di posisi sayap kanan, namun kini Madrid lebih banyak membangun serangan melalui Mastantuono. Hal ini menjadi bagian dari upaya Alonso untuk mengurangi ketergantungan pada sisi kiri, sehingga serangan Los Blancos tidak lagi terlalu asimetris. Mastantuono pun menjadi poros penting dalam mengubah arah serangan. Di laga melawan Espanyol, heatmap permainan Vinícius di sisi kiri dan Mastantuono di sisi kanan tampak seimbang. Meski Vini lebih sering menekan ke kotak penalti, umpan Mastantuono dari luar kotak justru mampu membuka peluang bagi rekan-rekannya. Bahkan, Mastantuono tak jarang turun membantu Dani Carvajal di lini belakang, meski posisi naturalnya adalah gelandang serang yang kerap bergerak ke kanan. Dibandingkan dengan Rodrigo musim lalu, Mastantuono terlihat lebih berani dalam memaksimalkan peran di sektor kanan. Profil inilah yang kini dieksplorasi lebih jauh oleh Xabi Alonso. Tetap jadi pilihan utama, Real Madrid perpanjang kontrak Courtois. Sejak bergabung dari Chelsea pada tahun 2018, Thibaut Courtois konsisten menjadi kiper utama Real Madrid. Meski sempat melalui masa-masa sulit di awal karirnya di Santiago Bernabeu, kiper asal Belgia itu kini menjelma sebagai salah satu sosok paling stabil dan dapat dipercaya, terutama dalam laga-laga penting. Menurut laporan, Real Madrid tetap menaruh keyakinan penuh pada Courtois. Hal ini dibuktikan dengan perpanjangan kontraknya hingga 2027. Seperti kasus Ferland Mendy yang juga memperpanjang kontrak hingga tahun yang sama tanpa pengumuman resmi, Courtois pun diam-diam menekan kontrak baru. Awalnya, kontraknya berakhir pada 2026, namun klub menambahkan 1 musim lagi agar ia bertahan lebih lama di Bernabeu. Di internal klub, semua pihak menilai bahwa keputusan untuk memperpanjang kontrak kiper asal Belgia tersebut sangat tepat, mengingat performanya kembali kokoh di bawah Mistar pada musim ini. Sepanjang musim berjalan, Real Madrid telah menghadapi 17 tembakan tepat sasaran. Dari jumlah itu, Courtois sukses menepis 14 dan hanya kebobolan 3 gol. Rasio penyelamatannya kini mencapai 83%, mendekati 85%, dengan rata-rata menghadapi 3,4 tembakan per laga. Di usia 33 tahun, Courtois tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Ia sudah mencatatkan 293 penampilan bersama Los Blancos dan berpeluang besar menyalip Miguel Angel 346 penampilan untuk menjadi kiper dengan jumlah penampilan terbanyak ketiga dalam sejarah klub, setelah Paco Bullo 454 penampilan dan Iker Casillas 725 penampilan. Marc Guehi ingin gabung Real Madrid setelah tolak kesepakatan Liverpool. Marc Guehi nyaris pindah ke Liverpool di hari terakhir jendela transfer musim panas dengan nilai 35 juta pounds. Namun, Crystal Palace menolak melepasnya karena belum menemukan pengganti yang cocok. Kegagalan transfer ini mengecewakan Liverpool, yang sudah hampir menuntaskan kesepakatan dengan bek Inggris berusia 25 tahun tersebut. Transfer potensial diprediksi bisa muncul lagi pada Januari atau musim panas mendatang saat kontraknya mendekati akhir. Situasi ini membuat masa depan Guehi menjadi perhatian utama di bursa transfer. Klub-klub Eropa kini bisa menawarkan pra-kontrak kepada bek yang dikenal profesional ini menghadapi spekulasi kepindahan. Pilihan Guehi akan menentukan arah karirnya selanjutnya. Jika menolak Liverpool,
peluang bermain di klub besar Eropa di luar Inggris terbuka lebar. Menurut laporan Mirror Sport, Real Madrid menjadi tujuan utama Guehi. Bek Inggris itu tertarik dengan peluang merumput di Spanyol dan bermain untuk salah satu klub elit Eropa. Los Blancos juga menaruh minat pada Ibrahima Konate, yang menolak memperpanjang kontrak di Liverpool. Hal ini membuka kemungkinan keduanya bermain bersama di lini pertahanan Madrid. Guehi tampak bersemangat dengan prospek tersebut, meski sebelumnya hampir menekan kontrak dengan Liverpool pada tanggal 1 September lalu. Bergabung ke Bernabeu dianggap sebagai langkah besar untuk karirnya. Kegagalan merekrut Guehi membuat Liverpool menghadapi masalah serius di lini pertahanan, kehilangan dua bek potensial, Konate dan Guehi, musim depan tanpa biaya transfer menjadi risiko nyata.